Hai, saya Tia Meluna dengan NIM 1930 1050 2016 dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur. Di sini akan menjelaskan salah satu bahan bangunan yang ada dalam mata kuliah Teknologi Bahan Bangunan. Tetapi sebelum itu, saya ingin memberitahu apa itu teknologi bahan bangunan, yang biasanya adalah ilmu yang mempelajari jenis-jenis, sifat, fungsi, penggunaan, dan pengembangan bahan-bahan yang ada dan dipakai untuk konstruksi, dan tujuan utamanya ialah memberikan pengetahuan dasar tentang bahan bangunan dan penggunaannya dalam konstruksi bangunan secara umum. Dan fondasi itu sendiri yang saya ambil ialah salah satu bagian dari bahan bangunan terpenting yang berhubungan langsung dengan tanah dan berfungsi sebagai pendistribusi beban bangunan ke tanah. Istilah fondasi digunakan untuk mendefinisikan konstruksi bangunan yang bersifat dan berfungsi sebagai penopang bangunan untuk meneruskan beban bangunan di atasnya atau overstruktur. Lalu kelapisan tanah yang cukup kuat, daya dukungannya. Untuk itu, fondasi bangunan harus diperhitungkan agar dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat itu sendiri, beban-beban yang bekerja, gaya tekanan angin, dan gempa bumi. Di samping itu, tidak boleh terjadi penurunan yang melebihi batas yang diizinkan. Masuk ke dalam bahan fondasi. Bahan fondasi biasanya terdiri dari bata, batu kali atau batu pecah, beton bertulang, dan beton tidak bertulang. Selanjutnya ke dalam jenis-jenis fondasi. Fondasi bangunan biasanya dibedakan antara dua, yaitu fondasi dangkal dan juga fondasi dalam, yaitu shallow foundation dan juga deep foundation. Tergantung dari letak tanah kerasnya dan juga perbandingan kedalaman dengan lebar fondasi tersebut. Bentuk dan jenis-jenis fondasi yang dipengaruhi yaitu beberapa hal, yaitu pertama jenis tanah, kedua beban bangunan, ketiga kondisi geografis, dan keempat ialah peralatan yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fondasi dangkal. Fondasi jenis ini biasanya dilaksanakan pada tanah dengan kedalaman tanah yang tidak lebih dari 3 meter atau sepertiga lebar dari atas fondasi. Dan jenis fondasi dangkal diantaranya ialah fondasi upak, yang biasanya jenis fondasi ini digunakan pada rumah adat, rumah kayu, atau rumah tradisional zaman dulu. Lalu rumah batu bata yang dibuat dengan bahan-bahan batu bata, pemasangannya disusun sedemikian rupa sehingga dapat menahan beban bangunan yang ada di atasnya dan meneruskannya ke tanah. Lalu fondasi rolek bata, yang pada awalnya fondasi rolek bata merupakan fondasi yang diaplikasikan untuk menopang beban pada bangunan. Namun pada saat ini fondasi rolek bata telah lama ditinggalkan. Selain mahal, pemasangannya pun membutuhkan waktu yang lama serta tidak memiliki kekuatan yang bisa diandalkan. Fondasi batu kali yang digunakan untuk bangunan-bangunan kombinasi pada tanah asli yang cukup baik. Biasanya kedalamannya antara 60 sampai 80 lebar dari tapak sama dengan tingginya. Dan terakhir, fondasi konstruksi sarang laba-laba. Fondasi ini merupakan fondasi konvensional, kombinasi antara sistem fondasi plat beton pipih menerus dengan sistem perbaikan tanah. Fondasi ini memanfaatkan tanah bagian dari struktur fondasi itu sendiri. Fondasi sarang laba-laba dapat dilaksanakan pada bangunan 2 hingga 8 lantai yang didirikan di atas tanah dengan daya dukung yang rendah. Selanjutnya masuk ke dalam fondasi dalam. Fondasi dalam adalah fondasi yang didirikan di dalam permukaan tanah dengan kedalaman tertentu, di mana daya dukung dasar fondasi dipengaruhi oleh beban struktural dan kondisi permukaan tanah. Fondasi tiang panjang atau driven pile. Penggunaan fondasi ini adalah fondasi bangunan yang apabila tanah yang berada di bawah dasar bangunan tidak mempunyai daya dukung yang cukup atau
bearing capacity yang cukup untuk memikul beban bangunan dan beban yang bekerja padanya. Biasanya kedalamannya lebih dari 8 meter. Lalu ada pondasi tiang Frankie atau Frankie pile, pondasi tiang injeksi atau injection pile, pondasi tiang bor atau border pile. Dan dalam pondasi border pile adalah bentuk pondasi dalam yang dibangun dalam permukaan tanah dengan kedalaman tertentu, dan juga dilakukannya pengeboran terhadap lubang yang sudah dibor, dibantu dengan alat khusus untuk mengukir kesing dan kerangka besi. Biasanya pekerjaan pondasi merupakan pekerjaan awal dari suatu proyek. Oleh karena itu, langkah awal yang dilakukan adalah pemetaan terlebih dahulu. Pemilihan tempat untuk merakit tulang-tulang juga penting. Tidak boleh terlalu jauh, masih terjangkau oleh alat-alat berat, tetapi tidak boleh sampai mengganggu manuver alat-alat berat itu sendiri. Kedalaman pondasi adalah sampai tanah keras, dan terakhir adalah pondasi sumuran. Pondasi sumuran adalah suatu bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Pondasi sumuran sangat tepat digunakan pada tanah yang kurang baik dan lapisan tanah kerasnya berada pada kedalaman lebih dari 3 meter. Diameter sumuran biasanya antara 0,80 sampai 1 meter, dan ada kemungkinan dalam satu bangunan diameternya berbeda-beda. Sekarang teknologi dalam bahan bangunan sudah cukup canggih, yaitu adanya pengeboran yang sudah sangat mobile, ialah pengecoran beton yang menggunakan pipa tremi. Adanya pipa tremi menyebabkan beton dapat secara langsung masuk tanpa adanya pencampuran pada air dan lumpur. Demikianlah penjelasan tentang bahan bangunan yang saya pilih, yaitu pondasi. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga pengucapan. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat. Dah.